Kamu lagi duduk santai, mungkin sambil scrolling HP, tiba-tiba rasanya kayak pernah mengalami momen ini sebelumnya. Persis, gerakan orang di sebelah, suara kipas angin, bahkan rasa dingin di tangan semua, terasa familiar banget. Tapi lo tahu bahwa ini baru pertama kali terjadi. Itu dia déjà vu. Fenomena yang hampir semua orang alami, tapi sampai sekarang masih bikin ilmuwan garuk-garuk kepala. Banyak yang bilang, ini cuma glitch di otak, kayak lag di sistem komputer. Tapi sebenarnya, di balik perasaan aneh itu, ada ilmu yang jauh lebih dalam dan sedikit merinding. Jadi, apa sebenarnya déjà vu? Kata ini berasal dari bahasa Prancis. Artinya pernah melihat, tapi bukan sekedar merasa pernah lihat. Lo benar-benar merasa bahwa lo sudah menjalani detik ini sebelumnya. Padahal secara objektif, lo tahu itu tidak mungkin. Nah, selama puluhan tahun, para peneliti mengira ini cuma kesalahan memori jangka pendek. Teori klasik bilang, otak lo salah menyimpan informasi baru ke memori jangka panjang terlalu cepat, sehingga lo merasa ingat sesuatu yang baru saja terjadi. Tapi teori itu ternyata terlalu sederhana. Dan sekarang banyak bukti yang menunjukkan bahwa déjà vu jauh lebih kompleks dan sedikit lebih gelap. Salah satu penjelasan paling menarik datang dari Dr. Akira O'Connor dari University of St. Andrews. Dia melakukan eksperimen dengan memancing déjà vu di laboratorium. Caranya dengan memberikan serangkaian kata yang berhubungan, lalu tiba-tiba menyelipkan kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Partisipan diminta menekan tombol kalau mereka merasa ada yang aneh. Ternyata, ketika otak mendeteksi sesuatu yang familiar, tapi tidak bisa mencocokkan sumbernya, muncul perasaan déjà vu. Artinya, déjà vu bukanlah kesalahan memori, melainkan semacam sinyal peringatan dari otak. Otak lo bilang, "Hey, ini familiar, tapi aku lupa kenapa." Sinyal itu datang dari sirkuit yang mengontrol feeling of familiarity bagian dari korteks entorhinal, dekat hippocampus. Dan bagian ini sering aktif tanpa kita sadari. Tapi tunggu dulu, ada lagi penjelasan yang lebih merinding. Beberapa peneliti percaya bahwa déjà vu adalah hasil dari proses pengenalan yang tidak sadar. Mungkin lo pernah melihat sesuatu di masa lalu entah dari film, mimpi, atau foto yang lo lihat sekilas tanpa lo ingat secara sadar. Lalu suatu hari, situasi yang mirip memicu ingatan tersembunyi itu, dan boom, lo merasa ini déjà vu. Otak lo berusaha menyatukan dua jalur informasi. Satu dari ingatan eksplisit yang dengan sadar lo ingat, dan satu dari ingatan implisit yang tidak sadar. Kalau ada konflik kecil, muncullah perasaan aneh itu. Dan ini yang bikin banyak orang bergidik. Ada hubungan déjà vu dengan epilepsi. Sebelum serangan kejang vokal, banyak pasien melaporkan mengalami déjà vu yang intens. Bukan sekedar perasaan ringan, tapi kayak ledakan familiaritas yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa déjà vu mungkin terkait dengan aktivitas listrik abnormal di lobus temporal medial pusat memori otak. Jadi, kalau lo sering banget mengalami déjà vu, sebenarnya otak lo bisa saja sedang mengalami semacam micro-seizure. Tapi tenang, bagi kebanyakan orang, ini normal dan tidak berbahaya. Tapi tetap saja, ngeri kan mikirnya? Perasaan familiar itu bisa jadi adalah kilatan kecil gangguan saraf. Nah, yang lebih bikin merinding lagi, déjà vu juga bisa jadi ilusi tentang waktu. Filsuf dan fisikawan kadang bertanya-tanya, mungkin déjà vu adalah bukti adanya realitas yang paralel? Atau mungkin ingatan terpental dari masa depan? Tapi sains menawarkan penjelasan yang lebih membumi. Salah satu model terbaru dari University of Colorado bilang bahwa déjà vu terjadi ketika otak kita mencoba menciptakan memori baru, tapi tiba-tiba berkonflik dengan memori yang tidak lengkap. Jadi otak menciptakan cerita palsu atas rasa familiar. Kita merasa ingat, padahal sebenarnya kita baru menciptakan ingatan itu saat ini. Ini mirip dengan fenomena false memory. Dan ini bisa menjelaskan kenapa kadang déjà vu terasa begitu detail karena detailnya dibuat oleh imajinasi kita sendiri. Tapi penjelasan yang paling relevan untuk kehidupan sehari-hari adalah soal perhatian. Coba pikir, kapan terakhir lo mengalami déjà vu? Pasti lagi capek, bingung, atau tidak fokus kan? Karena ketika perhatian kita terpecah, otak memproses lingkungan dengan cara yang berbeda. Otak lo bisa menangkap isyarat lingkungan secara bawah sadar, lalu beberapa detik kemudian, secara sadar lo sadari. Dan karena ada jeda, lo merasa sudah pernah merasakan momen itu. Jadi déjà vu adalah ilusi bahwa kita telah meramal masa depan kita sendiri, padahal hanya otak yang sedang mengejar ketinggalan. Ada juga eksperimen dengan realitas virtual yang menunjukkan bahwa kita bisa memicu déjà vu pada orang dengan menciptakan tata ruang yang mirip dengan tempat yang sudah dikenal. Misalnya,
lo sudah pernah ke sebuah mall, lalu tiba-tiba lo masuk ke toko yang tata letaknya persis seperti toko di mall lain otak? Lo langsung mengatakan ini familiar, tapi lo tidak ingat kapan. Itu name scene familiarity. Jadi intinya, déjà vu bukanlah glitch. Ini adalah fitur otak yang luar biasa. Sebuah sistem deteksi yang memberitahu kita bahwa sesuatu di lingkungan ini sudah dikenal. Meskipun kita tidak bisa mengingat di mana, bisa karena memori implisit, bisa karena tata ruang, bisa karena aktivitas listrik yang tidak normal, bisa karena konflik persepsi waktu. Dan di balik semua penjelasan itu, ada satu fakta yang bikin bulu kuduk merinding. Otak kita jauh lebih kompleks dari yang kita sadari. Ada proses-proses bawah sadar yang berlangsung setiap detiknya, menciptakan ilusi familiaritas, ilusi memori, bahkan ilusi waktu. Lain kali ketika lo merasakan déjà vu, jangan langsung bilang itu glitch. Coba perhatikan sekeliling. Tanyakan pada diri lo sendiri, apa yang membuat momen ini terasa familiar? Apakah ada bau tertentu, suara, susunan ruang, atau mungkin otak lo sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Karena pada beberapa kasus langka, déjà vu yang terlalu sering bisa jadi tanda kondisi seperti temporal lobe epilepsi atau gangguan kecemasan. Tapi jangan paranoid, yang paling penting, déjà vu mengingatkan kita bahwa realitas yang kita rasakan adalah konstruksi otak yang bisa menipu kita kapan saja. Jika ada satu hal yang bisa lo ambil dari video ini, otak lo bukanlah kamera yang merekam dengan sempurna. Otak lo adalah mesin cerita. Ia menceritakan ulang masa lalu, meramalkan masa depan, dan menciptakan rasa familiar agar lo merasa aman. Déjà vu adalah ketika cerita itu tersendat dan untuk sepersekian detik, lo bisa melihat mekanisme di balik tirai. Dan itu, sejujurnya, lebih seram daripada sekadar glitch. Jadi, apa lo yakin masih ingat bahwa lo belum pernah menjalani momen ini sebelumnya? Atau, jangan-jangan lo justru sudah pernah merasakannya, dan hanya sekarang lo sadar? Pikirkan itu sambil lo merinding. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share, agar tidak ketinggalan video selanjutnya.